Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget. Yang Anda sendiri minta kita bedah bareng. Hubungan antara adab, syariat, dan hikmah. Mungkin kita sering ya dengar tiga kata ini. Tapi kayaknya kepisah-pisah gitu. Nah, misi kita hari ini adalah melihat gimana sumber-sumber kita, yaitu Al-Quran, justru menyajikannya sebagai satu sistem, utuh dan hidup. Biar gampang kita pakai analogi aja deh. Bayangin syariat itu badan, adab itu ruh yang kasih nyawa, dan hikmah itu cahaya yang jadi petunjuk jalannya. Gimana? Siap. Wah, saya suka banget analogi itu. Suka sekali. Karena tanpa kesatuan ini, praktik beragama itu bisa jadi terasa kering, nggak lengkap. Atau malah, melenceng dari tujuan utamanya. Ini bukan sekedar konsep teologis loh, tapi semacam cetak biru untuk membangun manusia yang utuh. Dan bahkan peradaban. Nanti kita lihat deh, sumber-sumbernya itu menenun ketiga hal ini jadi satu. Indah sekali. Oke, ayo kita bedah. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, badan atau syariat. Jujur aja nih, buat sebagian orang, kata syariat itu kedengarannya agak kaku, legalistik, mungkin sedikit menakutkan malah. Dari sumber-sumber kita, sebetulnya fungsi dasarnya apa sih? Apa cuma kumpulan boleh dan nggak boleh aja? Pertanyaan yang bagus banget. Karena itu persepsi yang umum kan. Tapi kalau kita lihat langsung ke sumbernya, fungsi utama syariat itu justru menciptakan struktur yang adil, yang stabil. Dia itu kerangka kokoh untuk mencegah kekacauan, melindungi hak semua orang. Dan Al-Quran itu nggak cuma kasih prinsip umum, tapi detail teknisnya luar biasa. Coba deh kita lihat salah satu ayat terpanjang di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuhu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Menarik. Jadi ini bukan cuma anjuran moral kayak, ayo jujur ya gitu. Tapi ini instruksi teknis, jelas banget. Tuliskan, lengkap dengan perintah hadirkan saksi, dan lain-lain. Ini kayak SOP ya, standar operasional prosedur, biar nggak ada konflik nantinya. Tepat sekali. Itu dia. Ini syariat dalam bentuknya yang paling praktis, paling preventif. Keadilan ekonomi itu ditegakkan bukan pas sengketa terjadi, tapi jauh sebelum itu, dengan membangun sistem yang transparan. Nah, kerangka ini kemudian diperkuat lagi sama sebuah prinsip keadilan yang, tinggi sekali standarnya. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Waduh, ini standar yang tinggi banget ya. Bahkan mungkin berat. Secara psikologis kan susah banget ya bersaksi melawan kepentingan diri sendiri, apalagi orang tua atau keluarga. Apa ayat ini juga kasih petunjuk gitu, cara mengatasi konflik batin yang pasti muncul di situasi kayak gini? Nah, itu poin yang sangat kritis. Ayat ini memang tidak kasih solusi teknis buat konflik batin itu, tapi ia memberikan landasan filosofisnya, menjadi saksi karena Allah. Ini menggeser loyalitas tertinggi kita. Jadi loyalitas kebenaran objektif dari Tuhan itu harus di atas sentimen pribadi, di atas ikatan darah. Inilah inti dari qist, keadilan yang proporsional. Tulang punggungnya syariat ya ini, dia membangun kerangka hukum yang nggak memihak, biar masyarakat nggak hancur karena nepotisme atau keberpihakan buta. Oke, saya mulai paham sekarang. Jadi syariat itu ibarat blueprint arsitektur sebuah bangunan sosial ya. Dia memastikan pondasinya kuat, strukturnya lurus, aturannya jelas, biar bangunannya nggak runtuh. Tapi saya jadi ngebayangin, masyarakat yang taat hukum banget, tapi semua interaksinya kaku, dingin, transaksional kayak robot, pasti nggak nyaman. Apa Al-Quran juga bahas soal rasa atau jiwa dari aturan-aturan ini? Tentu saja. Nah, Anda baru saja membuka pintu ke elemen kedua, adab, sang ruh. Badan tanpa ruh kan mati. Begitu juga syariat tanpa adab. Adab itu etika, kesadaran batin, keindahan yang bikin kerangka hukum tadi jadi hidup, jadi hangat dan manusiawi. Adab itu manifestasi iman dalam interaksi kita.
Oke, jadi gimana Al-Quran menggambarkan ruh ini? Contohnya kayak apa? Kita ambil contoh yang paling personal deh, hubungan sama orang tua. Syariat kan ngatur hak dan kewajiban, warisan misalnya. Tapi adab ngatur sesuatu yang jauh lebih halus. Coba kita dengarkan surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan telah diputuskan oleh Tuhanmu agar kamu sekali-kali jangan menyembah pada selain Dia dan kepada kedua orang tua berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, qawlan karima. Tunggu. Sampai kata ah pun diatur. Ini level detailnya luar biasa. Ini bukan lagi soal hukum formal yang bisa dituntut di pengadilan kan? Ini lebih ke melatih kepekaan batin kita. Biar nggak melukai orang terdekat bahkan dengan cara yang paling halus. Ruh yang dimaksud jadi terasa banget di sini. Betul. Itu dia adab dalam level tertinggi. Kata ah, itu kan cuma desahan ketidaksabaran. Sesuatu yang seringkali keluar tanpa kita sadari. Di sini kita diajarkan untuk menjaga perasaan orang tua, bahkan dari getaran emosi negatif kita yang paling kecil sekalipun. Nah, sekarang kita lihat adab dalam skala sosial yang lebih luas. Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Ini seperti piagam etika sosial. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab ijtanibu katsiran minadh-dhann wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dal. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Dan janganlah saling mencela, janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, jauhilah banyak dari prasangka, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini kayak kode etik media sosial zaman sekarang loh, tapi udah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Melarang cemoohan, julukan buruk, prasangka, cari-cari kesalahan atau tajassus, sampai ngegosip atau gibah. Kalau kita lihat dari kacamata hikmah, walaupun kita belum sampai sana, tujuannya kan jelas banget ya, mencegah masyarakat hancur dari dalam oleh racun ketidakpercayaan. Jadi adab di sini itu cara praktis untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu persatuan. Anda mendahului saya, tapi koneksi itu sangat tepat. Sangat tepat. Dan yang paling mengikat semua ini adalah bagaimana Al-Quran secara konsisten mengaitkan adab langsung dengan iman. Ini bukan cuma soal sopan santun. Coba lihat di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Perhatikan polanya deh. Perintah ibadah vertikal, yaitu menyembah Allah, langsung diikuti serangkaian perintah adab horizontal, berbuat baik ke sesama. Pesannya jelas, iman sejati itu harus kelihatan dalam perilaku yang beradab. Satu paket. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi ini bukan cuma soal apa yang boleh dan nggak boleh menurut syariat. Tapi bagaimana saya melakukannya dengan cara yang paling baik, paling empati, paling mulia. Wah ini dia, ruh yang bikin badan syariat itu jadi hidup, jadi punya makna. Dan ini membawa kita secara alami ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan paling fundamental. Untuk apa semua ini? Kenapa kita butuh badan syariat yang terstruktur? Kenapa kita butuh ruh adab yang menghidupkannya? Nah, disinilah elemen ketiga masuk. Hikmah, sang cahaya yang menerangi tujuan dibaliknya. Betul. Jadi hikmah ini soal kenapanya, the big why-nya. Kita diajak mundur selangkah, lihat gambaran besarnya. Paham maksud dan tujuan dibalik semua aturan dan etika ini. Tanpa cahaya ini, kita mungkin cuma jalan dalam gelap ya. Melakukan sesuatu tapi nggak tahu tujuannya apa. Tepat. Hikmah itu kebijaksanaan yang membuat kita nggak cuma taat, tapi juga paham. Al-Quran secara eksplisit menekankan kalau hikmah itu satu paket. Nggak bisa dipisahkan dari kitab atau hukum. Lihat saja surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya,
Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Saya jadi ingat, kayaknya saya sering banget dengar frasa Alkitab wal hikmah disebut barengan di Al-Quran. Jadi ini bukan kebetulan ya, memang pesannya itu keduanya, aturan dan kebijaksanaan di baliknya. Nggak boleh dipisah. Tepat sekali. Nah, Anda menangkap polanya. Keduanya itu selalu digandengkan. Mengajarkan hukumnya aja nggak cukup. Harus diajarkan juga kebijaksanaan di baliknya. Lalu dari mana kita bisa menemukan sumber hikmah ini? Salah satu sumber terbesar yang terus-menerus ditunjuk oleh Al-Quran adalah alam semesta. Coba kita simak surat An-Nahl ayat 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Artinya, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, yaqilun. Bagi orang-orang yang mengerti atau yang menggunakan akalnya. Jadi melihat alam semesta dengan benar, dengan perenungan, itu sendiri adalah sebuah bentuk ibadah intelektual untuk menemukan hikmah. Betul, begitu pula di surat Ar-Rum ayat 22-24. Kita diajak merenungkan perbedaan bahasa dan warna kulit, tentang tidur di malam hari sebagai istirahat, tentang kilat, tentang hujan yang menghidupkan bumi. Ini semua ajakan eksplisit untuk mencari hikmah. Logikanya sederhana sekali. Kalau kita bisa melihat kebijaksanaan agung Sang Pencipta dalam keteraturan alam, kita akan lebih mudah percaya dan paham bahwa ada kebijaksanaan agung yang sama di balik aturan-aturannya untuk hidup kita. Luar biasa. Jadi alam semesta ini kayak buku terbuka yang penuh dengan hikmah ya. Dia membantu kita memahami kalau aturan-aturan itu bukan perintah buta, tapi bagian dari sebuah desain yang lebih besar dan penuh kebijaksanaan. Ini bikin ketaatan jadi sesuatu yang lahir dari pemahaman, bukan paksaan. Dan ketika kita paham kenapanya, beban untuk menjalankan aturan itu jadi lebih ringan, bahkan bisa berubah jadi sebuah kebutuhan yang kita jalankan dengan kesadaran dan, cinta. Oke, kita sudah punya 3 komponen ini. Syariat sebagai badan, adab sebagai ruh, dan hikmah sebagai cahaya. Saya jadi penasaran, apa jadinya kalau salah satu dari 3 elemen ini kita copot dari sistem? Pasti sistemnya jadi error kan? Tentu akan terjadi ketimpangan yang serius, dan hasilnya bisa jadi aneh, bahkan berbahaya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, syariat tanpa adab, badan tanpa ruh. Ini akan menghasilkan legalisme yang kaku, robotik. Saya pernah dengar cerita pembagian warisan yang secara matematis 100% benar sesuai hukum. Tapi cara penyampaiannya begitu dingin, transaksional, sampai-sampai hubungan antar saudara itu putus selamanya. Syariatnya terpenuhi, tapi tujuannya, yaitu menjaga harmoni keluarga, malah hancur. Kayak mesin yang berfungsi sempurna, tapi nggak punya perasaan. Secara hukum benar, tapi secara kemanusiaan gagal total. Tepat. Kedua, kebalikannya, adab tanpa syariat, ruh tanpa badan. Ini juga bahaya karena bisa jadi subjektif dan tanpa arah. Niat baik dan empati aja nggak cukup tanpa panduan hukum yang adil dan terstruktur. Seseorang mungkin merasa sedang berbuat baik karena kasihan, tapi tindakannya justru melanggar batas keadilan atau hak orang lain karena nggak berpijak pada kerangka aturan yang jelas. Mengawang-awang ya. Nggak ada pijakan yang kokoh. Niatnya baik, tapi hasilnya malah merusak karena nggak ada blueprint-nya. Benar. Dan yang terakhir, mungkin yang paling subtil, keduanya tanpa hikmah. Menjalankan syariat dengan adab yang baik, tapi nggak paham kenapanya. Ini adalah badan dan ruh yang bergerak dalam kegelapan. Tanpa cahaya. Hasilnya, ritualisme yang hampa. Seseorang mungkin sholat dengan gerakan benar, pakaian sopan, tapi kalau dia nggak pernah merenungkan hikmah sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, ibadahnya nggak akan mentransformasi karakternya. Terasa berat, melelahkan, dan nggak berdampak. Ini seperti, ini kayak bangun rumah ya. Syariat itu denah dan aturan konstruksinya. Pondasinya harus berapa dalam, tiangnya seberapa kuat. Adab itu keahlian dan kepedulian si tukang pas bangunnya, memastikan setiap sudutnya rapi, indah, nyaman dihuni.
Dan hikmah itu pemahaman kenapa kita butuh rumah yang kokoh dan nyaman dari awal untuk berlindung, bangun keluarga, merasa aman. Anda nggak bisa punya rumah yang sebenarnya tanpa ketiganya. Analogi yang sempurna. Pas sekali. Dan ketiganya itu saling menguatkan. Hikmah kasih motivasi dan pemahaman, adab memperindah pelaksanaannya, dan syariat memastikan semuanya tetap di jalur yang benar, adil, dan nggak melanggar batas. Jadi setelah membedah sumber-sumber ini sama Anda, jelas banget ya kalau syariat, adab, dan hikmah itu bukan menu pilihan. Bukan yang bisa kita ambil salah satunya aja. Mereka adalah satu kesatuan sistem yang integral, badan, ruh, dan cahaya, yang ketika bersatu menciptakan manusia dan peradaban yang seimbang. Sebagai pemikiran penutup, seperti yang Anda sadari tadi, Al-Quran itu sering banget menyandingkan Alkitab dengan Al-Hikmah. Seolah-olah ini isyarat bahwa puncak dari perjalanan spiritual itu bukan sekedar menjalankan aturan, tapi sebuah petualangan seumur hidup untuk menemukan kebijaksanaan, keindahan, dan kasih sayang Tuhan di balik setiap aturan itu. Mungkin pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, aturan apa dalam hidup Anda saat ini, di pekerjaan, keluarga, atau pribadi, yang bisa berubah total maknanya kalau Anda mulai berani bertanya dan mencari hikmah yang lebih dalam di baliknya?